Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami mengenai konsep dasar penulisan naskah audio. Oke, langsung saja yuk simak pemaparan materi berikut ini. Pembahasan yang pertama adalah perbedaan bahasa audio dan bahasa buku berdasarkan medium penyampaiannya. Bahasa audio disampaikan melalui suara seperti pidato, percakapan, podcast, atau rekaman audio. Informasi disampaikan dengan cara berbicara dan mendengarkan. Sedangkan bahasa buku disampaikan dalam bentuk tulisan yang dapat dibaca. Informasi disajikan dalam bentuk teks dan harus dibaca oleh pembaca. Kemudian yang kedua ada pendengaran versus penglihatan. Bahasa audio bergantung pada pendengaran. Pendengar harus mendengarkan suara dan memproses informasi yang disampaikan melalui kata-kata yang diucapkan. Sedangkan bahasa buku bergantung pada penglihatan. Pembaca harus melihat teks, membacanya, dan memproses informasi yang ditulis. Dan yang ketiga ada kecepatan dan ritme. Bahasa audio sering memiliki kecepatan dan ritme tertentu yang ditentukan oleh pembicara atau narator. Pendengar harus mengikuti ritme bicara. Kemudian untuk bahasa buku, memungkinkan pembaca untuk membaca dengan kecepatan yang mereka inginkan. Pembaca memiliki kendali atas seberapa cepat atau lambat mereka membaca. Selanjutnya ialah visualisasi. Dalam bahasa audio, gambaran mental mungkin kurang jelas karena informasi disampaikan hanya melalui suara. Pendengar harus menggambarkan dalam pikiran mereka apa yang diucapkan. Sedangkan dalam bahasa buku, memberikan deskripsi tertulis yang lebih rinci, memungkinkan pembaca untuk lebih mudah membentuk gambaran mental tentang apa yang mereka baca. Lalu ada aksesibilitas. Bahasa audio dapat lebih mudah diakses oleh mereka yang memiliki masalah penglihatan atau kesulitan membaca. Sedangkan dalam bahasa buku biasanya lebih mudah diakses secara fisik dalam bentuk cetak atau digital, tetapi mungkin tidak sesuai untuk semua orang. Yang terakhir adalah pilihan media. Bahasa audio cocok untuk situasi di mana orang tidak ada waktu untuk membaca, seperti saat mengemudi atau berolahraga. Podcast dan audiobook adalah contoh populer dari media bahasa audio. Sedangkan untuk bahasa buku, cocok untuk situasi di mana seseorang dapat fokus untuk membaca, seperti saat berada di rumah atau di tempat yang tenang. 6 prinsip penggunaan bahasa audio. Yang pertama, kualitas suara yang baik, yaitu dengan menggunakan peralatan yang sesuai dan juga pastikan lingkungan sekitar Anda tenang dan bebas dari gangguan suara yang tidak diinginkan. Pastikan juga audio memiliki tingkat volume yang cukup, tidak terlalu keras atau terlalu lembut, sehingga pendengar dapat mendengar dengan nyaman. Contoh kalimatnya, saya merekomendasikan Anda menggunakan headphone berkualitas tinggi agar dapat menikmati pengalaman audio yang lebih baik. Yang kedua, ketegasan dan kejelasan. Ketegasan dan kejelasan penggunaan bahasa audio sangat penting dalam berbagai konteks, seperti komunikasi, rekaman, atau penyiaran. Beberapa tips untuk mencapai ketegasan dan kejelasan dalam bahasa audio yaitu memastikan pengucapan kata dan frasa jelas dan terdengar dengan baik. Hindari terlalu cepat berbicara atau menggumam. Cobalah untuk berbicara secara lancar dan alami. Contoh kalimatnya seperti ini. Tolong catat dengan cermat bahwa tanggal pertemuan kita adalah tanggal 25, bukan tanggal 15. Yang terakhir, tone yang sesuai. Sesuaikan tone dengan pesan yang ingin Anda sampaikan. Jika topik memerlukan emosi seperti kebahagiaan atau kesedihan, cobalah untuk menyampaikannya dengan tulus. Sedangkan untuk pembicaraan yang lebih santai, cobalah berbicara dengan nada yang ramah dan santai, seperti berbicara dengan seorang teman. Contohnya, gimana kabarnya? Udah lama gak ngobrol nih. Ini merupakan salah satu contoh dari naskah audio yang informal. Yang keempat adalah intonasi yang tepat.
Gunakan intonasi suara yang tepat untuk mengekspresikan emosi dan nuansa dalam percakapan Anda. Ini membantu pendengar memahami konteks dan pesan yang disampaikan. Contohnya seperti, saya benar-benar merasa terinspirasi oleh presentasi Anda tentang perubahan iklim. Ini adalah masalah yang sangat penting bagi kita semua. Yang kelima adalah vokal yang terarah. Pastikan vokal Anda terarah dan tidak kabur. Artikulasikan kata-kata dengan baik dan hindari penggunaan slang atau dialek yang mungkin sulit dimengerti oleh pendengar. Contohnya seperti, rapat penting ini akan berlangsung pada hari Rabu pukul 10 pagi di ruang konferensi utama. Yang keenam adalah pengaturan waktu yang tepat. Pertimbangkan waktu yang tepat untuk menyampaikan pesan audio Anda. Pastikan pesan tersebut disampaikan dalam waktu yang sesuai dengan urgensi atau relevansinya. Contohnya seperti, saya ingin memberitahu Anda bahwa kami akan memiliki pertemuan ulang tahun perusahaan kita pada tanggal 30 Oktober. Selanjutnya adalah fungsi musik dalam program audio. Yang pertama ada pengiring emosi. Musik sering digunakan untuk menggambarkan emosi dan suasana hati dalam program audio. Yang kedua ada pembuka dan penutup. Nah, musik sering digunakan sebagai latar belakang atau pengantar untuk membuka dan menutup program audio. Yang ketiga ada pendukung narasi. Musik dapat digunakan sebagai latar belakang untuk mendukung narasi atau cerita dalam program audio. Yang keempat, ada iklan dan promosi. Dalam iklan dan promosi audio, musik sering digunakan untuk menciptakan daya tarik dan meningkatkan daya ingat pesan iklan. Yang kelima, ada penghibur dan hiburan. Nah, musik juga digunakan untuk memberikan hiburan kepada pendengar agar si pendengar tidak merasa jenuh. Yang terakhir, ada fungsi sebagai pengidentifikasi dan identitas. Nah, beberapa program audio memiliki musik tema atau jingle khusus yang digunakan untuk mengidentifikasi merek atau program tersebut. Nah, biasanya musik ini akan menjadi sebuah ikonik dalam suatu program audio.